nggak mentingin gimana gue harus punya sepatu baru. Yang penting itu masih bisa dipakai gitu. Menurut gue hampir merubah kepribadian gue yang tadinya keras banget, agak sedikit lunak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gue, Cornella Channel. Kalian tahu kan kenapa gue nggak mau kuliah di Jogja? Itu alasan pertama. Dan yang kedua, gue nggak mau kuliah di Jogja karena jurusannya ini bener-bener bertolak belakang sama passion gue. Gue nggak tahu kenapa gue ngambil jurusan ini. Gue juga bingung. Tersesat di jalan yang benar gitu, kalau istilahnya kan. Tapi setelah gue pikir-pikir dan setelah gue lulus, alhamdulillah gue bersyukur gue pernah kuliah di kampus ini gitu kan, yang bener-bener kalau gue mau sombong, tapi ini juga nggak pantas disombongin, gimana ya, ini di luar ekspektasi gue gitu kan. Dan alhamdulillah gue belum lulus dari kampus gue udah bisa kerja, gue udah bisa nyari uang sendiri gitu kan. Gue udah bisa setidaknya nggak merepotkan orang tua gue gitu kan. Ya ini sih hal kecil, tapi nggak tahu kenapa itu tadi, kita bener-bener pentingnya stay positif and stay husnuzon ke Allah gitu kan. Allah bener-bener sebaik-baik perencana gitu kan. Yang awalnya gue nggak seneng banget, dan akhirnya sekarang gue jadi seneng gitu apa yang udah gue laluin dan apa yang udah gue alamin gitu kan. Gue bisa bangga dengan diri gue sendiri, gue bisa ngebanggain orang tua gue sendiri. Ya mungkin gue juga nggak kumlot, tapi gue bisa banggain orang tua gue udah bisa kerja gitu sebelum gue lulus gitu kan. Dan itu kalau balik lagi ke asal gue, ke provinsi asal gue, itu hal yang sangat sulit gitu kan. Malah biasanya orang yang udah lulus malah masih kesulitan untuk mencari kerja. Nah setelah gue kerja, gue awalnya juga nggak mau di pabrik yang gue kerja sekarang. Gue ada pabrik yang udah gue tuju dan ada yang udah gue impi-impikan dari gue kuliah. Tapi balik lagi, Allah bener-bener sebaik perencana. Allah bener-bener buka pintu hati gue, bener-bener ngebuka pikiran gue kalau itu bukan yang terbaik gitu. Itu bukan yang terbaik gitu. Jadi setelah gue kerja, alhamdulillah gue didekatkan dengan orang-orang yang alhamdulillah sayang sama gue, yang alhamdulillah baik banget sama gue. Gue bener-bener beruntung gitu bisa kerja di sini. Bukan karena gajinya atau bukan karena pabriknya, tapi karena orang-orangnya gitu. Guys, kalian harus percaya kalau rezeki itu nggak hanya materi. Kalian dikasih rezeki kayak kalian didekatkan dengan orang-orang yang sayang dan baik ke kalian, itu benar-benar rezeki yang luar biasa. Kalian percaya atau enggak, selama gue udah kerja di pabrik ini, gue masih coba untuk bisa kerja di pabrik impian gue. Tapi balik lagi, gue ditolak. Gue ditolak lagi gitu kan. Gue gak bisa kerja di pabrik impian gue. Dan kalian tahu apa? Setelah gue mendapatkan pengumuman kalau gue gak bisa kerja di pabrik impian gue, 1 minggu kemudian gue dapat kabar kalau pabrik impian gue lagi down. Dan pabrik yang gue kerja sekarang
tetap stay gitu, tetap produktif aja gitu kan. Yang mana gue tetap masih kerja sampai kemarin. Gue sebelum libur lebaran gue masih dapetin gaji penuh, gue masih dapetin THR penuh. Ya gue tetap bener-bener beruntung gitu. Dan kemarin gue bener-bener nangis. Karena apa? Gue barusan mendapatkan rezeki yang luar biasa. Mungkin bagi kalian masih ada yang belum bisa untuk menyisihkan separuh gaji. Nggak separuh juga sih, mungkin 2,5% atau 10%-nya gaji kalian untuk sedekah. Gue juga baru bisa menerapkan setelah gue kerja 8 bulan coy. Bayangin gue sebelum itu kemana aja gitu kan. Gue baru bisa menerapkan untuk menyisihkan, benar-benar menyisihkan 10% gaji gue untuk gue sedekah. Dan gue ngerasa setelah gue menyisihkan gaji gue dan setelah gue melaksanakan sedekah itu, gue bener-bener kayak nggak terbebani. Gue kayak bener-bener ikhlas, kayak bener-bener nggak mikirin lagi itu uang kemana gitu kan. Aduh uang gue habis, aduh uang gue bulan ini kemana gitu. Dan kalian tahu, Allah bener-bener balas itu. Allah bener-bener ngasih kalau kita ikhlas bersedekah, kalau kita nggak mikirin lagi, kalau kita stay positive and stay husnuzon, kalau Allah beneran bakal ganti yang lebih baik. Kalau kita ikhlas dan itu beneran terjadi, gue diganti berkali-kali lipat dari apa yang telah gue sedekahin. Dan itu rentang waktunya nggak nyampe 1 bulan. Dan itu bener-bener seharian ngebuat gue nangis, ngebuat gue bener-bener berpikir ternyata Allah bener-bener sayang sama gue. Allah bener-bener sebaik-baik perencana. Allah bener-bener ada di samping kita gitu kan. Gue mikir aja gitu, kok gue pantas gitu mendapatkan kasih sayang Allah yang bener-bener indah banget. Allah bener-bener sayang sama gue. Dan ini sekaligus menjadi ujian ke gue, gimana gue nyikapin hal kayak gitu. Intinya gue cuma mau ngasih tahu ke kalian pentingnya stay positif and stay husnuzon ke Sang Pencipta. Itu bener-bener ngebantu ngademin dan bener-bener ngebuat kita open minded. Allah bener-bener ada guys, ya Allah. Kok tuh orangnya sebenarnya keras banget. Hati gue tuh keras sebenarnya, batu lah, kepala gue tuh kepala batu. Tapi setelah gue lalui beberapa kejadian ini, gue bener-bener kayak dari batu jadi air gitu kan. Tetep nggak habis pikir aja. Oke, mungkin itu aja cerita dari gue, curhatan dari gue tentang stay positif and stay husnuzon kepada Allah. Gue harap ini bermanfaat untuk kalian. Gue harap ini bisa ngebuka hati dan pikiran kalian kalau apa yang kita senangi, apa yang kita sukai belum tentu itu yang terbaik buat kita. Karena percaya Allah benar-benar perencana yang terbaik.
Allah tahu mana yang baik untuk kita. So stay positive and stay husnuzon. Okay. Tomorrow. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.